Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi imila salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala al-subbih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melakukan amalan sunnah tentunya mempunyai keutamaan. Salah satu keutamaan amal sunnah yang kita kerjakan, di mana Kanjeng Nabi bersabda, inna faridotas sholati wa zakati wa khairuhuma idza lam tatumma tukmalu bit tatawwu'i. Jika sholat fardu kita, zakat fardu kita, dan selain keduanya, jika kita melakukannya tidak sempurna, maka sempurnakanlah dengan amalan yang sunnah. Berarti kalau kita melakukan sholat fardu yang tidak sempurna, maka kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Kalau kita melakukan zakat yang fardu tidak sempurna, maka sempurnakan dengan sedekah sunnah. Ataupun selain itu yang difardukan, kalau kita melakukan puasa Ramadan tidak sempurna, maka sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Kalau kita melakukan haji yang wajib tidak sempurna, maka kita tambal ketidaksempurnaan haji kita yang fardu tersebut dengan umroh yang sunnah. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin membahas yaitu tentang amalan sunnah, yaitu sholat sunnah. Di antara sholat sunnah tersebut yaitu ada golongan sunnah yang muakkad, yaitu sholat sunnah yang ditekankan hampir-hampir seperti fardu. Salah satu di antaranya golongan sholat sunnah yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh yang kita kenal dengan qobliyatun subuh. Atau orang lain mengatakan juga disebut juga sholat sunatan fajar. Dalam riwayat hadis disebutkan Kanjeng Nabi bersabda, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kanjeng Nabi bersabda, 2 rakaat yang kita kerjakan, sholat 2 rakaat sunnah qobliyatan fajar atau qobliyatan subuh, maka ganjarannya, balasannya, pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Coba kita melihat, kalau kita melihat memaknai hadis ini, tentu kita mestinya tercengang. Kenapa? Kalau kita artikan dunia dan seisinya berupa kita hitung standar materi uang, maka tidak ada satu alat di dunia pun yang bisa menghitung berapa jumlah materi yang ada di dunia, apalagi dan seisinya. Sebagai salah satu contoh, coba kita lihat tanah Jawa. Tanah Pulau Jawa tersebut luasnya yaitu 128.297 km persegi. Kalau dihargai 1 meter persegi tanah Jawa, seandainya harga rata-rata 1 juta saja, maka nilai tanah Pulau Jawa, tanahnya saja, maka akan kalau dijual menghasilkan 128.297 triliun. Itu baru tanahnya saja, belum isinya, ada emasnya, ada peraknya, belum yang lainnya. Sedangkan dunia ini bukan tanah Jawa saja, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada benua Eropa, benua Asia, Timur Tengah, Australia, dan juga ada lautnya. Berapa luasnya, berapa isinya, dan ini tidak mungkin bisa dihitung dengan alat yang canggih sedunia bagaimana nilai materi dunia tersebut. Dan ini masih bisa kita dapatkan lebih nilainya dari dunia dan sisinya kalau kita melakukan 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, yaitu qobliyatan subuh. Masya Allah, ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang muslim yang beriman, orang muslim yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sebagai apa? Besok bisa memperberat timbangan kita di mizan nanti. Maka dari itu sebagai orang muslim, kalau kita mendengar kekayaan orang-orang di dunia ini, katakan orang Indonesia yang paling kaya punya aset misalnya 1.000 triliun, orang di dunia punya aset misalnya 2.000 triliun, jangan minder. Itu harta tersebut fana, tidak akan dibawa nanti di alam akhirat. Tetapi orang muslim ini harta yang kekal, yang dimana setiap harinya dengan melakukan amalan 2 rakaat saja, qobliyatan subuh saja sudah seperti itu, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Sehingga sejatinya orang muslim yang taat kepada Allah, orang mukmin yang taat kepada Allah itu kaya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menuju kesempurnaan sholat daripada 2 rakaat
sebelum sholat fardu subuh, maka kita mengikuti yaitu kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, yaitu apa bacaan yang dibaca oleh beliau. Di sini disebutkan dalam riwayat hadis, wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Di sini kanjeng Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, qara'a fi raqatal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad, rawahu Muslim. Kanjeng Nabi melakukan sholat qobliyatan fajar tersebut, ya, itu rakaat pertama setelah suratul Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah suratul Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ila akhir ayat. Sehingga kalau kita melakukan ini, kita akan mendapat bonus tambahan, yaitu apa? Yaitu tambahan pahala mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa istiqomah mengamalkan sholat sunnah yang muakkad, yaitu salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh dan mengikuti tata cara sholat sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.